Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsah berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Namun rasa-rasanya ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Getaran yang aneh yang terasa sejak ia akan meninggalkan bangsanya. Semacam firasat yang suram telah membayanginya. Anusapati menjadi termangu-mangu. Ia tidak tahu mengapa ketika ia berangkat ke arena, istrinya menggenggam tangannya erat-erat. Dan ia juga tidak mengerti mengapa ia melarang Ronggowuni untuk ikut bersamanya. "Aku bermimpi buruk, Kakanda," desis istrinya di muka pintu. Anusapati menarik napas dalam-dalam. Rasa-rasanya ada hubungannya antara mimpi buruk dan kegelisahan di dalam hatinya. Hanya sebuah prasangka, justru karena keris itu masih berada di tangan Adinda Tohjoyo. Anusapati mencoba untuk menenangkan hatinya sendiri. Tetapi ia tidak dapat ingkar ada sesuatu yang lain di dalam hatinya saat ia melihat Tohjoyo berdiri dan kemudian berbicara dengan orang-orang yang berada di sekitar arena. "Inilah ayam jantan yang paling baik yang ada di Singosari," katanya sambil mengangkat seekor ayam jantan. Lalu, "Dan itulah keseimbangannya. Ayam yang tidak kalah baik dari ayam yang pertama. Di arena ini kita akan menentukan yang manakah yang paling baik dari keduanya." Terdengar suara riuh di antara para penonton. Meskipun ada di antara mereka bangsawan, para senopati dan orang-orang kaya, tetapi seolah-olah tingkah mereka di arena sama sekali sudah berubah. Bahkan hanya apabila mereka ingat saja mereka menghormati kehadiran maharajanya. Tapi jika ayam yang sedang bersabung itu hampir menentukan akhir dari setiap sabungan, maka mereka sudah melupakan bahwa Anusapati ada di antara mereka. Dalam kecemasan itu, tanpa sesadarnya Anusapati mandang keris yang berada di punggung Tohjoyo. Keris itu adalah keris yang bagus. Rongkonya berukiran lembut dan berlapis emas. Sedang hulunya berwarna coklat berbentuk kepala seekor ular berbulu di atas sepasang tanduk kecil. "Sebilah keris yang sangat bagus," desis Anusapati di dalam hatinya. Tetapi keris itu sama sekali tidak mencemaskannya, seperti seandainya Tohjoyo membawa sebilah keris yang hulunya sekedar terbuat dari kayu cangkring yang masih belum dibentuk sama sekali, karena keris itu adalah keris buatan Empu Gandring. Demikian, maka sejenak kemudian ayam jantan yang paling baik dari Singosari itu pun diturunkannya ke arena. Berbeda dengan ayam jantan yang terdahulu, yang pada kakinya dipasang sebilah pisau kecil yang dengan cepat dapat mengakhiri setiap pertarungan. Maka bagi kedua ayam jantan yang disebut oleh Tohjoyo sebagai ayam yang paling baik itu sama sekali tidak dipergunakan pisau itu. Ayam-ayam jantan itu adalah ayam jantan yang sudah memiliki taji yang baik, panjang dan tajam ujung pisau. Karena itu biarlah mereka berkelahi menurut kemampuan yang ada pada mereka, tanpa mempergunakan apapun juga, berkata Tohjoyo sambil berdiri di tengah-tengah arena. Semua orang yang berada di sekitar arena itu memandanginya dengan heran. Adalah tidak biasa mereka lakukan menyabung ayam tanpa pisau di kaki. Dengan demikian maka pertarungan itu akan memiliki bentuk yang berbeda.
sehingga mereka yang biasa bertaruh dengan sejumlah uang yang besar pun menjadi ragu-ragu. Nah, berkata Toh Joyo, kalian akan melihat sesuatu yang baru di arena sabung ayam. Lihatlah apa yang akan terjadi pada ayam-ayam itu nanti. Pertarungan akan berlangsung lebih lama dan itulah sebenarnya pertarungan jantan yang sebenarnya. Berapa orang masih tetap ragu-ragu? Nah, yang akan bertaruh, bertaruhlah. Orang-orang yang biasa bertaruh itu pun mulai menilai kedua ekor ayam jantan yang sudah dibawa ke dalam gelanggang. Tetapi mereka tidak berani bertaruh seperti biasanya. Karena itulah maka beberapa orang menjadi kecewa. Mereka menunggu ayam jantan yang disebut paling baik dari Singosari itu, dan mereka pun telah bersedia bertaruh dengan taruhan yang besar. Tetapi karena pertarungan itu tidak berlangsung seperti biasanya, maka pertaruhan itu pun terasa dilambari oleh perasaan bimbang. Tapi Toh Joyo tidak menghiraukannya lagi. Diperintahkannya melepaskan 2 ekor ayam jantan yang akan bersambung tanpa mempergunakan pisau, seperti kebiasaan di dalam arena sabung ayam. Begitu kedua ekor ayam itu dilepaskan, maka keduanya bagaikan meloncat sambil menengadahkan kepalanya. Berganti-ganti mereka berkokok dengan garangnya. Beberapa saat keduanya berjalan berputar-putar, seakan-akan sedang menilai lawannya sambil menunjukkan kelebihan diri sendiri. Sejenak kemudian maka keduanya itu pun saling merundukkan kepalanya. Mulailah bulu-bulu leher mereka berdiri tegak, dan mulailah keduanya menyentuh lawannya dengan ujung paruh mereka. Demikianlah maka kedua ekor ayam jantan itu pun mulai bersabung. Mereka saling mematuk dan saling menghantam dengan sayap dan taji masing-masing. Semakin lama menjadi semakin sengit. Kadang-kadang leher mereka saling membelit, namun kemudian paruh mereka matuk kulit kepala yang menjadi luka dan berdarah. Seperti yang dikatakan oleh Toh Joyo, maka pertarungan kedua ekor ayam tanpa pisau di kaki itu merupakan pertarungan yang justru paling sengit. Perkelahian itu tidak segera diakhiri dengan ujung pisau yang membelah kulit, tetapi dengan demikian hampir di seluruh tubuh ayam jantan yang sedang berlaga itu dipenuhi oleh luka yang berdarah. Orang-orang yang berkerumun di sekitar arena kini benar-benar telah dicekam oleh pertarungan 2 ekor ayam jantan yang semakin dahsyat itu. Pertarungan yang jarang sekali mereka saksikan. Keduanya memerlukan waktu berlipat ganda dari pertarungan yang biasa di arena itu. Namun pertarungan itu bagaikan sebuah pesona yang mencekam seluruh perhatian para penonton di sekitarnya. Mereka seakan-akan tidak menyadari lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Selain kedua ekor ayam yang sedang bersabung itu, dalam pada itu Agni Boyo dengan tergesa-gesa melintasi halaman istana diiringi oleh 2 orang prajurit. Meskipun Agni Baya masih selalu muda, tapi terasa sesuatu bergerak di dalam dadanya. Ibunya yang dengan tiba-tiba saja memerintahkannya memanggil kakandanya, didengar atau tidak didengar, membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Ibunda baru saja duduk di ruang depan, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja ibunda menjadi sakit, apalagi sakit keras. Tanpa sadarnya ia berpaling pada kedua prajurit yang mengawalnya. Dilihatnya wajah-wajah yang kosong dan buram itu. Tiba-tiba saja hampir di luar sadarnya Agni Baya bertanya kepada pengawalnya, mengapa kau mengikuti aku?" Pengawal itu menjadi heran mendengar pertanyaan Agni Baya. Tapi salah seorang dari mereka menjawab, "Hamba hanya menjalankan perintah tuanku." Agni Baya mengangguk-anggukkan kepalanya lalu, "Jika demikian biarlah aku pergi sendiri. Hamba tidak berani melanggar perintah itu. Manakah yang lebih tinggi antara perintah pemimpinmu dan perintahku?" Prajurit itu termangu-mangu jenak lalu, "Perintah tuanku terlampau tinggi bagi hamba. Tapi hamba seharusnya menjalankan perintah atasan hamba langsung. Karena itu sebaiknya tuanku menjatuhkan perintah pada Senopati
yang hari ini bertugas di istana, dan Senopati itu akan memerintahkan kepada pemimpin hamba itu. Agnibaya menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia tidak akan dapat berbicara banyak dengan orang-orang yang hanya sekedar menjalankan perintah. Karena itu betapapun hatinya kurang mapan karena kedua prajurit itu, ia tidak lagi berniat untuk melepaskan diri. Tapi jenak kemudian timbullah pikiran yang lain di dalam hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa kedua prajurit itu bukan sekedar mengawalnya, tapi keduanya tentu sedang mengawasinya dan memperlakukannya sebagai seorang yang telah kehilangan sebagian dari kebebasannya. Namun demikian, Agnibaya tidak berbuat apa-apa. Katanya di dalam hati, asal keduanya tidak mengganggu kehadiranku. Namun demikian, rasa-rasanya ada sesuatu yang mengganggu perasaan. Semakin dekat Agnibaya dengan regol yang memisahkan bagian dari istana Singosari itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika kakinya menginjak tangga regol itu, terasa sesuatu menghentak dadanya. Dari kejauhan ia sudah melihat arena sabung ayam yang riuh dan keributan yang semakin lama menjadi semakin kisruh. Dada Agnibaya menjadi semakin berdebar-debar. Karena itulah maka ia pun menjadi semakin tergesa-gesa mendekat. Dalam pada itu kedua ayam aduan itu sudah sampai ke puncak kemampuannya. Justru keduanya mulai menjadi lemah. Keduanya tidak lagi saling menyerang, tetapi keduanya seolah-olah hanya membelitkan leher dan sekali-kali matuk. Para penontonnya lah yang menjadi riuh. Mereka bersorak-sorai seakan tidak telaten lagi melihat perkelahian yang menjadi lambat. Bukan kebiasaan mereka melihat ayam bersabung sampai demikian lama dan lamban. Luka-luka yang kemerah-merahan menjadi semakin banyak memenuhi tubuh ayam itu. "Bunuh saja," seorang berteriak. "Bunuh saja, dan biarlah yang lain turun ke gelanggang." "Menjemukan, bunuh saja," saut yang lain. Tapi terdengar seorang berteriak, "Mengerikan, jangan biarkan mereka menderita. Terlalu lama, bunuh saja, bunuh saja, bunuh saja." Hampir berbarengan, orang-orang itu berteriak-teriak. Pada saat kekisruhan karena kejemuan dan sebagian iba hati itu menjadi semakin memuncak, maka Anusapati pun menjadi semakin gelisah. Ia pun menjadi sangat iba melihat kedua ayam jantan yang menjadi semakin lemah. Bahkan kadang-kadang mereka jatuh bersama-sama dan seolah-olah sudah tidak mampu lagi untuk bangkit lagi. Dalam pada itu, para penonton menjadi semakin ribut. Keributan yang berbeda-beda nadanya. Namun yang terdengar jelas adalah suara, "Bunuh saja, bunuh saja." Anusapati pun akhirnya tidak tahan lagi. Seperti orang-orang lain, ia ingin menghentikan pertarungan dua ekor ayam yang sudah tidak berdaya oleh kelelahan dan luka-luka yang arang keranjang itu. Pada saat itu, semua perhatian orang ada di sekitar arena itu tertuju kepada kedua ekor ayam yang berada di arena. Tiap mata hampir tidak berkedip dan semua hati menjadi berdebaran. Tidak seorang pun memperhatikan orang-orang lain di sekitarnya, bahkan orang yang berada di sampingnya. Demikian juga Anusapati, perhatiannya terampas oleh kedua ekor ayam di arena itu, sehingga ia tidak memperhatikan apapun juga di sekitarnya. Demikian juga para pengawalnya. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya bukan semua orang seakan-akan telah kehilangan kesadaran. Dengan diam-diam seseorang merayap mendekati Tohjoyo yang duduk di samping kakandanya, Anusapati. Perlahan-lahan ia menggamit kaki Tohjoyo sambil menunjuk ke lambungnya. Tohjoyo berpaling saat, ia pun kemudian mengangguk kecil. "Inilah saatnya," berkata Tohjoyo di dalam hatinya. Dengan demikian maka perlahan-lahan ia meraba sesuatu di lambung orang yang mendekatinya itu. Ketika tangannya menyentuh hulu keris yang kasar, yang terbuat dari sepotong kayu cangkring, maka Tohjoyo itu pun tersenyum.
Perlahan ia menarik hulu keris itu, sedang orang yang duduk di sampingnya sama sekali tidak mengacuhkannya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya sama sekali tidak tertarik perhatiannya pada kehadiran dan sikapnya. Keris yang kini telah berada di tangan Toh Joyo itu adalah keris Empu Gandring. Sejenak ia memandang keris itu, kemudian memandang kakandanya yang sedang memusatkan perhatiannya pada 2 ekor ayam jantan di arena. Namun ternyata ada seseorang yang melihat keris di tangan Toh Joyo itu. Karena itu hatinya menjadi bergerak. Sejenak ia termangu-mangu, jika ia berteriak meringatkan Anusapati, maka keris itu justru akan segera menghujam ke lambung. Yang akan terjadi kini ternyata telah terjadi, desisnya. Namun ia tak dapat berdiam diri. Perlahan ia pun bergeser mendekat. Ia tidak mau mengejutkan Toh Joyo dan mempercepat gerak tangannya. Namun orang itu merasa bahwa sangat sulit untuk melakukannya. Rasa-rasanya tidak akan tercegah lagi bahwa Anusapati memang harus meninggalkan takhta Singosari dalam keadaan yang serupa dengan ayahandanya Tunggula Metung dan ayahandanya Sri Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Sambil menahan napas, maka orang itu pun bergeser semakin dekat, tetapi belum lagi jarak itu mencapai sepanjang jangkauan tangannya, Toh Joyo sudah mulai menggerakkan tangannya. Hampir di luar sadarnya orang itu berteriak nyaring sehingga suaranya bagaikan memecahkan selaput telinga. "Tuanku Anusapati, hati-hati atas sebuah serangan yang licik." Tapi suara itu menyentuh telinga Anusapati berbareng dengan ayunan tangan Toh Joyo. Anusapati yang mendengar suara itu pun terkejut. Tapi ia lebih terkejut lagi ketika terasa tangan Toh Joyo menarik lengannya, sedang tangan yang lain menghujamkan keris Empu Gandring di lambungnya. Anusapati tidak sempat berbuat sesuatu, meskipun ia memiliki kemampuan yang tinggi, yang jauh lebih tinggi dari Toh Joyo, namun kelengannya itulah yang mengantarkannya ke pintu kematian. Terdengar Anusapati mengaduh perlahan-lahan. Ia masih sempat menatap mata Toh Joyo dengan pandangan yang sedih. Sedih melihat kelakuan Toh Joyo yang sama sekali tidak menunjukkan sifat ksatria dan yang bahkan memang sudah direncanakan. Pengawal-pengawal Anusapati tidak dapat berbuat apa-apa melihat keris Empu Gandring menghunjam di lambung Anusapati. Namun demikian, mereka adalah pengawal-pengawal yang setia, pengawal-pengawal khusus yang langsung ditunjuk oleh Anusapati sendiri. Karena itulah mereka tiba-tiba saja telah menarik senjata masing-masing. 4 orang pengawal khusus Anusapati itu bagaikan orang kehilangan akal. Tiba-tiba saja mereka mengamuk seperti seekor banteng yang terluka. Senjatanya terayun-ayun dengan dahsyatnya menyambar siapapun yang berada di dekatnya. Namun serentak mereka berusaha menyerang Toh Joyo yang telah membunuh kakandanya sendiri dengan cara yang licik sekali. Tapi Toh Joyo sudah menyiapkan pengawalnya yang kuat. Karena itu maka pengawalnya itulah yang kemudian berusaha menyelamatkannya. Namun demikian, di dalam kemarahan yang memuncak itu, keempat pengawal khusus Anusapati itu telah membunuh lebih dari 5 orang yang berada di sekitarnya. Tiba-tiba seorang prajurit yang lain tewas pula seketika, dan sejumlah yang lain telah dilukainya sebelum para pengawal Toh Joyo berhasil mengurung mereka di dalam kepungan yang rapat. Arena sabung ayam itu menjadi kacau balau, sehingga dari mereka yang berada di gelanggang memang orang yang telah dipasang oleh Toh Joyo. Tetapi beberapa orang yang lain tidak tahu menahu sama sekali tentang apa yang terjadi, sehingga mereka hanya dapat berlari-larian kian kemari tanpa arah. Dalam kebingungan yang sangat itu telah terjadi pertempuran antara para pengawal yang setia pada Anusapati melawan orang-orang yang memang sudah disiapkan dengan baik oleh Toh Joyo. Dan sebenarnya lah bahwa sebagian besar dari para prajurit di dalam istana itu sudah dikuasainya, karena para panglimanya sudah dikuasainya pula. 4 orang pengawal yang setia itu bertempur membabi buta. Mereka tidak rela melihat maharajanya mati ditusuk dengan cara yang sangat licik itu.
Bagi mereka adalah lebih baik mati bersama Anusapati daripada hidup dalam dera siksaan batin mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka telah gagal menjalankan tugas dan menyia-nyiakan kepercayaan Maharaja Singosari atas mereka. Namun perlahan-lahan keempatnya berhasil dikuasai oleh para prajurit yang sudah berpihak kepada Tohjoyo. Sementara itu, di seluruh halaman istana itu pun telah dilakukan penguasaan serentak atas segala segi pemerintahan. Tapi keempat orang pengawal itu sama sekali tidak akan menyerah. Mereka akan berkelahi sampai mati. Dan justru karena itu, maka mereka menjadi kehilangan kekangan atas diri sendiri. Ujung senjata mereka bagaikan seekor burung sikatan yang meloncat-loncat menyebarkan maut. Meskipun mereka berempat sudah terkurung, namun mereka masih sempat menaburkan korban di sekitar mereka. Justru karena mereka adalah pengawal pilihan yang memiliki kemampuan melampaui kemampuan prajurit-prajurit yang lain, bahkan melampaui kemampuan senopati-senopatinya. Tapi yang mengepung mereka adalah prajurit dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Apalagi ketika hadir di antara perkelahian itu Panglima Pelayan Dalam, yang memang telah mengatur semua yang akan terjadi itu bersama Panglima Pasukan Pengawal, yang tidak lagi dapat melepaskan diri dari cengkraman tangan Tohjoyo. Biarlah aku membunuh mereka, geram Panglima Pelayan Dalam itu. Lepaskan mereka seorang demi seorang. Aku akan membunuh mereka seperti membunuh penjahat yang paling terkutuk di Singosari. Para pengawal yang setia itu melihat kehadiran Panglima Pelayan Dalam. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja berteriak, "Pengkhianat! Kau memang pengkhianat! Aku sudah mencurigaimu sejak lama." Panglima itu tertawa, katanya, "Kau jangan banyak berbicara lagi, sebentar lagi kau akan mati." Namun dalam pada itu tiba-tiba saja terdengar suara yang lain. Panglima yang perkasa, biarlah prajurit-prajurit itu bertempur di antara mereka. Jika kau masih juga ingin berkelahi, marilah kita berkelahi. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Mereka melihat seorang yang meningkat ke usia tuanya berdiri tegak memandang Panglima Pelayan Dalam yang sedang berusaha untuk menangani sendiri prajurit-prajurit pengawal yang setia pada Anusapati. "Apa yang dikatakan itu benar," berkata orang itu. "Kalian adalah pengkhianat-pengkhianat. Nah, baiknya kalian bertanding dengan orang-orang yang pantas melawanmu, bukan prajurit-prajurit yang setia itu." "Siapa kau?" bertanya Panglima itu. "Aku ingin tahu apakah kau akan bersikap jantan setelah kau mendengar namaku, atau kau akan bersikap seperti tuanmu yang membunuh tuanku Anusapati dengan cara yang sangat licik. Persetan, aku dapat memerintahkan menangkap dan membunuhmu. Tentu, tetapi itu sama halnya dengan perbuatan pengecut. Padahal kau adalah seorang panglima. Aku tantang kau berperang tanding." "Siapa kau?" "Aku adalah orang yang banyak sekali menyerahkan ayam jantan aduan pada tuanku Tohjoyo. Tetapi katakan bahwa kau terima tantanganku untuk berperang tanding. Aku akan menyebutkan namaku." Panglima Pelayan Dalam itu ragu-ragu sejenak. Ia mandang prajurit-prajuritnya dengan ragu. Kemudian dipandanginya pula berganti-ganti keempat orang pengawal setia Anusapati yang berdiri tegak mematung, karena pertempuran itu pun tiba-tiba terhenti karena kehadiran orang yang menjelang umur tuanya itu. "Sebutkan kesediaanmu, kemudian aku akan menyebut namaku. Jika tidak dan kau akan memerintahkan prajuritmu mengeroyok aku akan mati tanpa nama. Tetapi setiap orang yang ada di sini, meskipun sebagian besar adalah anak buahmu, akan mengingat peristiwa ini, bahwa seorang panglima telah berlaku licik. Baiklah, aku terima tantanganmu. Semua menjadi saksi. Semua menjadi saksi. Panglima-panglima yang lain menjadi saksi. Ya, di mana tuanku Tohjoyo?" Semua mata mencarinya dan mereka melihat Tohjoyo berdiri tidak begitu jauh sambil memegangi tangan seorang anak yang sudah remaja. "Lepaskan, aku Kakanda," teriak anak muda itu.
Tenanglah Adinda Agnibaya, yang terjadi adalah di luar kekuasaan Adinda. Apa yang telah terjadi atas Kakanda Anusapati? Kita sama-sama tidak tahu dengan pasti. Karena itu tinggallah di sini, jangan mendekati kekacauan itu. Bagaimana dengan Kakanda Anusapati? Teriak Agnibaya. Orang yang berdiri berhadapan dengan Panglima Pelayan Dalam itu tidak sampai hati meneriakkan kenyataan tentang Anusapati. Tetapi salah seorang dari keempat pengawal setia Anusapati itulah yang berkata lantang, Tuanku Anusapati telah terbunuh. Yang membunuh dengan licik adalah Tuanku Tohjoyo sendiri. Wajah Agnibaya menjadi merah. Tiba-tiba saja ia menyerang Tohjoyo dengan sengitnya. Tapi Agnibaya masih terlampau muda. Ilmunya masih belum mencukupi sama sekali untuk melakukan pembelaan dengan kekerasan. Karena itu maka jenak kemudian dua orang prajurit dengan mudahnya telah menguasainya. Keduanya memegang lengan Agnibaya dengan eratnya. Sedang Tohjoyo berdiri di hadapannya berkata, Tenanglah Dinda, Kakanda akan menjelaskan persoalannya nanti. Tapi sekarang menepilah, jangan berada di tempat yang masih kacau ini. Dalam pada itu prajurit yang setia pada Anusapati itu pun berteriak, Mengapa tidak kau bunuh sama sekali Adinda Tuanku Anusapati itu? Diam kau, teriak Panglima Pelayan Dalam. Dan orang yang menjelang usia tua itu tertawa sambil berkata, Biarlah mereka meneriakkan kebenaran. Mengapa kau menjadi bingung? Persetan, sebut namamu cepat sebelum kau mati. Baiklah, kita akan berperang tanding, bersiaplah. Sebut namamu lebih dahulu. Orang itu menjadi ragu-ragu jenak, namun kemudian katanya, Aku juga pernah menjadi seorang pelayan dalam. Dan aku adalah pelayan dalam yang pada saat itu pernah meninggalkan tugasku. Hampir berkhianat pula seperti kau. Tapi kini aku sadar bahwa pengkhianatan itu tidak akan menguntungkan bagi diriku dan bagi setiap pengkhianat. Tutup mulutmu, sebut namamu. Orang itu termangu-mangu jenak, ia mandang berkeliling, dilihatnya beberapa orang prajurit telah mengerumuninya. Mereka hampir melupakan keempat prajurit yang setia pada Anusapati itu. Orang itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang perwira yang sebaya dengan umurnya. Perwira-perwira tua yang masih berada di lingkungan keprajuritan. Agaknya tenaga mereka masih dibutuhkan sehingga mereka masih harus tetap memikul kewajibannya. Salah seorang dari perwira-perwira tua itu dapat mengenal aku, berkata orang itu. Tapi tidak seorang pun yang menyebut namanya. Dan Panglima Pelayan Dalam itu berteriak pada para prajurit, Siapa yang mengenal orang ini? Orang-orang yang ada di sekitarnya masih tetap berdiam diri. Tentu ada seorang yang mengalami menjadi hamba Kuwu Tunggulametung dan bertanyalah kepadanya. Berapa orang tua mengerutkan keningnya. Mereka mencoba untuk mengenali orang yang kini berdiri berhadapan dengan Panglima itu. Apakah tidak ada seorang pun lagi yang mengenal aku? Tiba-tiba salah seorang perwira yang sudah sebaya dengan orang itu mendekatinya. Perlahan ia bergumam, Aku memang pernah melihatmu. Orang itu tersenyum, agaknya ia pun mengenal perwira itu. Maka katanya, Kaukah yang pernah dijuluki harimau lapar di medan pertempuran? Nah, kau ingat? Perwira itu merenung sejenak. Dipandanginya orang itu dengan seksama sambil berdesis. Kau benar, dahulu aku adalah seekor harimau lapar di medan pertempuran. Namun kemudian aku tidak lebih dari seekor harimau tua yang sudah tidak bergigi. Orang itu berhenti sejenak lalu, Hei, kau si kuda liar itu. Orang itu tersenyum katanya, apakah kau sekedar menebak atau kau benar-benar mengenal aku? Kedua-duanya, rasa-rasanya aku sudah mengenalmu. Dan karena itu aku telah menebak sebutanmu di antara para pelayan dalam. Kau benar, akulah itu. Kudo Sempono. Ya, Kudo Sempono. Berapa orang terkejut mendengar nama itu, nama yang telah lama hilang dari tanah. Justru sejak masa Kuwu Tunggulametung masih berkuasa. Bahkan beberapa orang tua-tua masih teringat apa yang pernah terjadi.
Ketika Kudo Sempono masih seorang anak muda yang perkasa, ia pernah berusaha melarikan Ken Dedes dari padepokannya. Namun yang ternyata telah dikendaki oleh Hakuwu Tunggula Metung sendiri. Dan kini tiba-tiba Kudo Sempono telah muncul kembali